Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah kama yuhibbu rabbuna wa yarda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rizqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. فاجعل لنا يا ربنا كل شيء سهلا وميسرا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amin. Nah, kita lanjutkan pembelajaran kita pada mata pelajaran akidah. Nah, kemarin kita sudah selesai di menyembelih untuk kepada selain Allah, dan ini termasuk ke dalam pokok-pokok syirik besar. Pokok-pokok syirik besar yaitu adalah menyembelih untuk selain Allah, dan ini tidak dibolehkan. Ya, ini tidak dibolehkan. Nah, baik, sebelumnya tes dulu. Nah, Hanif, sehat Hanif? Oh iya, Hanif ini mic-nya rusak kayaknya. Iya. Hilma gimana? Sehat Hilma Hilwa? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Muzaffar, lama gak ketemu Muzaffar? Sehat Muzaffar? Nah, Nidaul Husna, sehat? Sehat Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah. Rini, sehat Rini? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Umamah? Alhamdulillah sehat Ustaz. Nah, baik. Alhamdulillah. Nah, lanjutkan ya. Kemarin terakhir sampai sini nggak, Umamah? Betul nggak? Menyembelih untuk selain Allah. Kenapa? Betul. Terakhir sampai sini. Betul nggak, Umamah? Iya Ustaz, betul. Nah, terus yang bernazar untuk selain Allah sudah Belum Ustaz. belum? Baik. Nah, kemudian kita lanjutkan kalau begitu ya. Untuk mempersingkat waktu karena sudah jam 8 lebih 5 menit. Pokok-pokok kesyirikan atau pokok-pokok syirik besar ya. Yang selanjutnya yaitu apa? Bernazar kepada selain Allah, atau bernazar kepada selain Allah. Ini namanya pokok-pokok kesyirikan yang selanjutnya. Yang kelima, pokok-pokok kesyirikan yang kelima adalah bernazar kepada selain Allah. Apa itu nazar? Apa itu nazar? Di sini dikatakan kaman yaqul lil badawi alayya nazarun aw laka alayya ya Husain la in tazawwajtu la adbahunna syatan. Bernazar itu berazam. Nazar itu di sini dikatakan anyal zamal mukallif nafsahu ibadatan lam takun lazimatan alaihi bi asli syara'. Nah, yaitu melazimkan suatu ibadah ya. Nazar adalah melazimkan suatu ibadah ya, kepada diri sendiri, melazimkan suatu ibadah kepada diri sendiri yang dimana hal itu ya tidak dilazimkan oleh syariat ya, secara asal. Yang dimana hal itu tidak dilazimkan secara asal oleh syariat. Yang dimana hal itu tidak dilazimkan oleh syariat secara asal. Saya ulangi, nazar adalah melazimkan suatu ibadah kepada diri sendiri yang dimana hal itu ya tidak diwajibkan secara asal ya dalam
syariat. Nah, jadi asalnya itu nazar itu tidak diwajibkan. Seperti sebagaimana Sholat itu sudah diwajibkan oleh syariat. Puasa Ramadan itu sudah diwajibkan. Ya. Zakat itu sudah diwajibkan. Kalau nazar itu suatu ibadah yang pada dasarnya itu tidak diwajibkan oleh syariat. Ya. Tidak ada ketentuannya. Ya. Seperti misal, ya, kalau saya lulus ujian, misalnya, saya akan menyembelih sapi. Misalnya. Nggak ada dalam syariat aturannya untuk mewajibkan setiap muslimin yang lulus ujian kemudian harus menyembelih sapi, tidak ada. Tapi dia bernadar sendiri atas diri sendiri, mewajibkan sembelih itu atas diri sendiri. Kalau misal saya lulus ujian, saya menyembelih sapi misalnya. Saya menyembelih sapi. Ini namanya nadar. Dia berjanji pada diri sendiri. Bernadar, ya. Saya akan menyembelih sapi untuk Allah. Kalau misal saya lulus ujian. Nah, seperti itu. Ini contoh nadar. Kalau misal saya, ya, lamarannya diterima oleh akhwat ini misalnya, saya bernadar, ya, saya akan uh, bersedekah 10 juta ke masjid ini untuk Allah. Itu pada dasarnya tidak ada ketentuan dalam syariat. Barang siapa yang berhasil lamarannya diterima oleh seorang akhwat, maka hendaknya dia bersedekah 10 juta kepada salah satu masjid. Nah, itu nggak ada. Aslinya nggak ada. Tapi dia mewajibkan kepada dirinya sendiri atas hal yang akan terjadi. Nah, dan nazar itu ada yang apa namanya? Nazar yang disyariatkan itu ada dua. Nazar yang disyariatkan itu ada dua. Ya, nazar yang disyariatkan ada dua. Yang pertama adalah nazar untuk Allah. Ya. Yang pertama nazar untuk Allah. Ya. Dan nazar untuk Allah ini juga ada dua. Ya. Saya ulangi, nazar yang disyariatkan itu ada dua. Yang pertama, satu adalah nazar untuk Allah. Nah, nazar untuk Allah ini juga ada dua. Ya. Yang pertama nazar mutlak. Nazar nazar mutlak. Ya. Wa huwa an yaqul lillahi alayya nazar. Atau lillahi alayya an usalli rak'atain. Atau yaqulu nahwi hadza. Ya. Itu misal seseorang mengatakan, ya, demi Allah, ya, saya wajibkan atas diri saya untuk sholat dua rakaat. Atau yang semisalnya, demi Allah saya wajibkan diri saya untuk misalnya apa? Baca Quran. Nah, ini nazar mutlak. Siapa yang keluar? Ya? Muzaffar. Ya, kenapa Muzaffar nih keluar nih? Nah, dan ini adalah nazar yang terpuji. Ya, wahada nadrun mahmudun. Ini adalah nazar yang terpuji. Liqaulillahi ta'ala yufuna bin nadri. Mereka itu menepati nazar mereka. In tadahumullahu subhanahu wa ta'ala li ajri annahum yufuna bin nadri. Orang yang berjanji melakukan suatu ibadah, berazam untuk melakukan suatu ibadah yang sungguh kepada Allah, kemudian dia melakukannya, maka Allah memujinya. Ini nazar yang pertama, nazar mutlak. Intinya suatu ibadah yang tertentu, ya, yang untuk Allah. Dan ini tidak ada hubungannya atau tidak ada sebabnya. Tidak ada tidak ada kaitannya dengan sesuatu. Intinya saya bernazar kepada Allah, saya sholat 2 rakaat. Saya bernazar kepada Allah, saya akan melakukan puasa Senin Kemis. Nggak ada kaitannya, nggak ada sebabnya. Kalau saya ini, nah, kalau misalnya kalau saya itu, nah itu nggak ada. Ini namanya nazar mutlak. Nggak ada kaitannya sama sekali, nggak terikat sebab seperti itu. Bisa dipahami? Umamah, paham Umamah?
Halo. Wah. Nah, Nida, paham Nida? Paham, Ustaz. Nah, alhamdulillah. Baik. Selanjutnya, nazar yang kedua dari nazar untuk Allah adalah nazar yang muqayyad. Nazar muqayyad. Nazar muqayyad. Nazar muqayyad ini yang terikat sebab. Ini nazar muqayyad. Nazar muqayyad. Jadi nazar yang terikat sebab gitu ya. Misal ya, contohnya dari nazar muqayyad misalnya adalah kalau saya dapat uang 100 juta misalnya, saya akan bersedekah untuk fakir miskin 50 juta. Ini namanya nazar muqayyad, terikat dengan suatu hal. Ya. Kalau saya dapat uang 100 juta, saya bernazar, ya, saya akan bersedekah untuk fakir miskin 50 juta. Jadi ada sebabnya. Sebabnya apa dulu? Dapat uang 100 juta. Seperti itu. Kalau misal saya jadi orang kaya, saya bernazar saya akan bangun masjid di samping rumah saya. Nah itu nazar muqayyad namanya. Nazarnya terikat. Ya. Beda sama nazar mutlak. Kalau mutlak itu tidak terikat. Intinya saya berazam kepada Allah Subhanahu wa taala saya akan sholat 2 rakaat. Paham? Intinya nggak ada sebabnya, nggak ada kaitannya sama apa-apa. Hanya berazam saja kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah, nah, kok hilang malah catatannya nih? Al-Qismu Tsani. Kok kesana catatannya? Oh, ini nggak masuk nih. Baik, jadi nazar untuk Allah itu ada dua, gitu ya. Ini nazar masyru' gitu saja berarti. Tidak usah. Uh, Berarti catatannya dari atas seperti ini ya. Ini ternyata nggak ada lanjutannya di bagian sini ya. Berarti kita mudahnya seperti ini saja. Nah, jadi nazar yang disyariatkan itu adalah nazar untuk Allah. Nah, nazar yang disyariatkan adalah nazar untuk Allah. Ya. Hapus yang tadi tulisannya nazar yang disyariatkan ada dua. Ada duanya dicoret, diganti nazar yang disyariatkan adalah nazar untuk Allah. Nah, baru setelah itu nazar untuk Allah itu ada dua. Yang pertama mutlak, yang kedua muqayyad. Sudah seperti itu saja. Nah, kalau nazar yang untuk selain Allah berarti nazar yang tidak disyariatkan. Ya, nazar yang tidak disyariatkan seperti itu. Namanya nazar mamnu. Kalau yang pertama nazar masyru', nazar yang disyariatkan. Saya ulangi, catatan antum semua ya tadi di atas diganti tulisannya atau dicoret ya. Nazar yang disyariatkan adalah nazar untuk Allah, seperti itu catatannya ya. Bukan nazar yang disyaratkan ada dua. Nah, ada duanya itu diganti jadi nazar untuk Allah. Nah, kemudian di bawahnya kan tadi nazar untuk Allah itu ada dua. Nah, itu udah benar. Nazar untuk Allah ada dua. Yang pertama nazar mutlak sama nazar muqayyad seperti itu. Nazar mutlak itu yang tidak terikat waktu atau tidak terikat sebab, sementara nazar muqayyad itu yang terikat dengan sebab seperti itu. Bisa dipahami? Halo, bisa dipahami? Halo. Bisa, Ustaz. Nah, baik. Selanjutnya adalah termasuk ke dalam pokok-pokok kesyirikan yaitu al-isti'adzatu bi ghairillah. Itu memohon perlindungan kepada selain Allah. Ini yang keenam. Pokok kesyirikan yang keenam adalah memohon perlindungan kepada selain Allah. Mohon perlindungan kepada selain Allah. Al-isti'adzatu bi ghairillah subhanahu wa ta'ala.
Ya, memohon perlindungan kepada selain Allah. Al-isti'adzatu bi ghairillah. Nah, kaman yaqul, ya di sini contohnya adalah a'dzani a'dzani ya Konawi siapa? Yaqul a'dzani ya Badawi, ya Badui ya. Yaqul a'dzani ya Husain misalnya. Oh ya itu bi ghairihi minal amwat. Ya. Jadi ada orang misalnya dia itu meminta perlindungan, ya. Wahai uh, siapa misalnya, wahai jin penunggu pohon misalnya, berikanlah saya perlindungan, berikanlah saya perlindungan, atau lindungilah saya. Nah, itu namanya apa? Memohon perlindungan kepada selain Allah. Ini termasuk ke dalam pokok-pokok kesyirikan, ini tidak boleh. Kita hanya boleh apa namanya? Memohon perlindungan kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billah. Saya mohon perlindungan kepada Allah atau dengan nama Allah. Jadi tidak boleh memohon perlindungan kepada selain Allah. Itu tidak boleh. Nah, di sini yang dimaksud dari isti'adzah, kata isti'adzah maksudnya adalah talabul aun wa huwa al-himayatu minal makruh. Ya. Isti'adzah itu maksudnya adalah meminta pertolongan, ya, atau meminta perlindungan, minta pertolongan atau minta perlindungan, dan dia adalah apa namanya, penjagaan dari hal yang dibenci. Dia adalah penjagaan dari hal yang dibenci. Itu namanya isti'adzah. Meminta pertolongan, ya, dan agar mendapatkan penjagaan dari hal yang dibenci. Itu namanya isti'adzah. Ya, saya ulangi, isti'adzah artinya adalah meminta pertolongan, ya, agar mendapatkan penjagaan dari hal yang dibenci. Itu namanya isti'adzah. Nah, wal isti'adzatu la tajuzu illa billah subhanahu wa ta'ala. Dan isti'adzah itu tidak boleh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani anna Allah azza wa jalla qala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, dan sembahlah Allah dan janganlah berbuat syirik kepadanya. Ya, janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Isti'adzatu minal ibadah wa hiya isti'adzal 'abdu bil insani يقدر على إعانته فلا بأس بهذا بشرط أن يكون المستعاذ به حيا حاضرا قادرا. Siapa lagi yang keluar? Nah, Umamah, oh bukan. Siapa yang keluar? Ilma ya. Nah, dan kalau misal kita memohon perlindungan ini kepada orang yang masih hidup dan orang itu mampu, itu tidak masalah. Ya, misal ya, ada orang ya, misal siapa? Misal Hanif misalnya dikejar-kejar preman misalnya, atau perampok, pembegal misalnya. Kemudian minta perlindungan kepada orang yang mampu, misalnya kepada masyarakat. Kemudian masyarakat lagi kumpul di pos ronda misalnya, minta tolong, Pak, tolong lindungi saya. Ada orang bawa senjata mau bunuh saya misalnya. Nah itu boleh. Ya. Kalau misal syaratnya adalah manusianya itu, orang itu yang diminta pertolongan masih hidup, masih hidup, kemudian mampu untuk memberikan apa, perlindungan. Itu dibolehkan. Jadi isti'adzah kepada manusia itu boleh, memohon atau meminta perlindungan, minta bantuan kepada manusia itu boleh, asalkan apa, manusianya itu masih hidup, manusianya hidup dan mampu untuk memberikan perlindungan tersebut, itu boleh. Tapi kalau tidak mampu, apalagi manusianya itu sudah mati, maka kita tidak boleh, ya, mohon perlindungan kepada manusia yang sudah mati, seperti itu. Nah, kemudian kita selesaikan sedikit. Termasuk ke dalam pokok-pokok kesyirikan selanjutnya adalah yang ketujuh, yaitu
berdoa kepada selain Allah. Berdoa kepada selain Allah. Berdoa kepada selain Allah. Ya, ini yang ketujuh. Ai talabu ma la yaqdiru alaihi illallah min ghairillah. Wa hadha syirkun akbar li'anna ad-du'a ibadah wal ibadah la yajuzu sarfuha li ghairillah. Wa man sarafaha li ghairillah faqad asyraka syirkan akbar. Yaitu meminta dari apa yang tidak mampu atasnya kepada selain Allah. Tidak mampu, kemudian kita mintanya malah kepada selain Allah. Wa hadza syirkun akbar. Dan ini malah adalah syirik besar. Li'anna du'a ibadah. Berdoa itu adalah ibadah. Wal ibadah la yajuzu sarfuha li ghairillah. Dan ibadah itu tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Wa man sarafaha li ghairillah faqad asyraka syirkan akbar. Dan barang siapa yang memalingkan atau beribadah ini ya kepada selain Allah, maka dia telah melakukan syirik besar. Dan doa itu ada dua ya. Doa itu ada dua. Doa atas masalah gitu ya. Doa atas masalah yang menimpa gitu ya. Doa atas masalah. Yang kedua adalah doa ibadah. Yang kedua adalah doa ibadah ya. Doa ada dua. Yang pertama adalah doa masalah, yaitu doa ketika kita ada masalah ya. Doa masalah. Kemudian yang kedua adalah doa ibadah. Amma du'aul masalah fahuwa talabu ma yanfa'u da'i min jalbi naf'in aw daf'i dhurrin ka'an yaqul ad-da'i Allahumma firli warhamni. Ya, adapun doa masalah ya, doa masalah adalah apabila seseorang itu meminta apa yang bisa memberikan manfaat kepada dirinya atau menahan ya, atau menolak mudarat, menolak bahaya. Ya, seperti seorang dai mengatakan, Allahumma firli warhamni. Ya Allah, ampunilah aku dan rahmatilah aku, seperti itu. Adapun doa ibadah ini adalah kullu naw'in min anwa'il ibadah yusamma doa. As-salatu doa, wa zakatu doa, wa hajju doa, wa shaumu doa, wa hadha naw' wa huwa doa al-ibadah. La yajuzu sarfuhu li ghairillah subhanahu wa ta'ala. Adapun doa ibadah adalah setiap jenis dari ibadah itu. Semua ibadah itu doa. Salat itu doa, zakat itu juga doa, haji itu doa, puasa itu juga doa, dan semuanya wa doa ibadah. Dan ini adalah doa ibadah. Dan ini tidak boleh untuk selain Allah. Waman sarafahu li ghairillah faqad asyraka syirkan akbar yukhrijuhu minad dini bil kulliyah. Dan barang siapa yang dia melakukan ibadah-ibadah tadi, misalnya dia sholat, zakat, puasa, Ramadan, haji, dan yang lainnya, dia lakukan untuk selain Allah, maka dia telah berbuat syirik besar yang bisa mengeluarkan dia dari Islam. Ya. Amma du'aul mas'alah fa in kana al-mad'u hayyan hadiran qadiran 'ala al-ijabah falaysa bisyirkin kan yaqul ya fulan asqini ma'an. Fahada du'a wa laysa bisyirkin. Ya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa man da'akum fa'ajibuhu. Adapun doa masalah ya. Doa masalah tadi yaitu meminta manfaat atau menolak bahaya itu dibolehkan kepada manusia apabila manusianya itu masih hidup dan mampu. Ya, misal kita lagi ada masalah, wahai Syekh misalnya, atau wahai fulan, tolonglah saya sedang kesulitan. Minta tolong, ya, minta bantuan. Nah, ini dibolehkan.
Ini dibolehkan selama orangnya ini memang hidup dan juga mampu untuk menolong atau mengabulkan apa yang kita minta seperti itu. Kita lagi ada masalah, kemudian kita minta tolong ya. Ini namanya doa masalah. Meminta solusi, minta bantuan, minta solusi kepada manusia ini dibolehkan seperti itu. Itu termasuk doa yang dibolehkan. Jadi doa itu ada dua, doa masalah sama doa ibadah. Doa masalah seperti tadi tujuannya adalah untuk memberikan manfaat atau untuk menolak mudarat. Ya, saya ulangi, doa masalah adalah doa yang tujuannya untuk memberikan manfaat ya, atau menolak bahaya, menolak mudarat. Itu doa masalah. Kalau doa ibadah itu semua ibadah. Ya, semua ibadah itu namanya doa. Semua ibadah itu adalah doa. Sholat itu doa, puasa itu juga doa. Nah, seperti itu. Ya, bisa dipahami sampai sini? Rini, paham Rini? Nah, Ustadz, Nah, salah paham. baik. Muzaffar, paham Muzaffar? Paham Ustaz. Nah, baik, alhamdulillah. Kita coba ini ya, rekap sebentar. Catatan hari ini. Kita sudah mulainya dari mana tadi? Nazar ya. Baik, nazar. Ya, Nazar yang tidak disyariatkan apa tadi Ustaz? nazar yang tidak disyaratkan itu bernazar untuk selain Allah. Misal, kalau saya bisa menikahi Aisyah misalnya, saya akan menyembelih sapi untuk penunggu pohon. Itu namanya bernazar kepada selain Allah. Itu tidak boleh. Intinya tujuan nazarnya itu bukan untuk Allah, tapi untuk yang lain, untuk jin, dewa, untuk manusia, untuk malaikat. Itu tidak. Kalau tujuannya untuk ibadah, misalnya saya akan bersedekah saya memberikan makan 100 fakir miskin, itu tujuannya untuk Allah. Tujuan untuk dapat pahala, itu nggak apa-apa. Tapi kalau tujuannya tidak untuk Allah, itu tidak dibolehkan. Seperti itu. Bisa dipahami Muzaffar? Nah, kita rekap sebentar ya. Baik, siapa namanya? Nidaul Husna. Apa itu nazar? Nidaul Husna. Nazar itu ibadah yang tidak diwajibkan, Ustadz. Seperti ibadah yang tidak diwajibkan. Hanya gitu saja. Ya, Ustadz. Mama, bagaimana? Apa itu nazar? Nazar adalah berazam, melazimkan suatu ibadah kepada diri sendiri yang dimana hal itu tidak diwajibkan secara asal oleh syariat. Nah, baik. Jadi nazar adalah ibadah, melazimkan suatu ibadah kepada diri sendiri yang dimana ibadah itu tidak diwajibkan secara asal oleh syariat. Ya, ditambahi catatannya nih dong. Nanti bisa minta kepada, oh iya, umumnya ini paket C ya. Nah, bisa simak ulang rekamannya nanti di pelan-pelan dilengkapi catatannya ya di dalam. Kemudian nazar yang disyariatkan itu ya, nazar yang disyariatkan itu ada dua. Nazar yang disyariatkan adalah nazar kepada Allah SWT. Nazar kepada Allah itu ada dua. Muzaffar, apa saja? Nazar mutlak sama nazar muqayyad. Nah, apa itu nazar mutlak, Muzaffar? Nazar yang tidak terikat. Nazar ya? Tidak terikat. Tidak terikat oleh sebab. Ditambah. Boleh Tidak terikat oleh sebab.
Kemudian Rini, nazar muqayyad apa Rini? Iya Ustadz, Nazar muqayyad apa? nazar muqayyad adalah nazar yang terikat. Nah, terikat oleh sebab. Terikat oleh sebab, ditambah, catatannya ditambah. Nah, kemudian termasuk ke dalam pokok kesyirikan yang keenam adalah meminta perlindungan kepada Allah. Nah, minta perlindungan kepada selain Allah, kepada selain Allah, atau biasa disebut dengan isti'adah. Apa itu isti'adah? Hilmah, kecatat nggak? Isti'adah itu apa? Memohon perlindungan kepada manusia. Isti'adah, mohon perlindungan kepada manusia. Kurang tepat ya. Nah, Umamah, coba apa? Isti'adah. Meminta perlindungan, pertolongan agar mendapatkan penjagaan dari hal yang dibenci. Nah, seperti itu. Meminta perlindungan agar mendapatkan penjagaan dari hal yang dibenci. Itu namanya isti'adah. Saya ulangi, isti'adah adalah meminta perlindungan agar mendapatkan penjagaan dari hal yang dibenci. Itu namanya isti'adah. Silakan dilengkapi catatannya. Kemudian termasuk ke dalam pokok-pokok kesyirikan adalah berdoa kepada selain Allah. Nah, doa itu ada dua, Muzaffar. Apa saja? Doa masalah sama doa ibadah. Doa masalah sama doa ibadah. Apa itu doa masalah? Memberikan manfaat dan menjauhkan mudarat. Nah, doa agar mendapatkan manfaat atau menolak dan bahaya. mudarat. Nah, doa ibadah apa? Nidaul husna. Doa ibadah apa doa ibadah? Kalau tadi doa masalah adalah meminta diberikan manfaat atau menolak mudarat atau bahaya, itu namanya doa masalah. Kalau doa ibadah apa? Nidaul husna. Ada nggak? Nggak ada ya? Keluar. Sudah ganti kalau gitu. Ganti ke Rini. Apa itu doa masalah? Doa ibadah. Afwan Ustadz, anak ketinggalan. Ketinggalan. Siapa? Hilma, coba Hilma. Doa ibadah. Apa doa ibadah? Hilma, doa ibadah adalah halo. Setiap semua ibadah. Nah, semua ibadah. Semua ibadah itu adalah doa ibadah. Nah, seperti itu. Baik, cukup ya untuk yang apa namanya? Akidah. Akidahnya cukup. Setelah ini fikih, kita istirahat 5 menit. Setelah itu kembali kita mulai fikihnya, insya Allah fikih tidak lama ya, 15 menit mungkin 20 menit selesai, jam 9 lebih sedikit juga sudah selesai. Jadi tetap di Zoom ya, kita break sebentar, istirahat sebentar, kita tutup untuk akidahnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Zoom untuk semuanya.